Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi zidna ilman nafi'a, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat menyaksikan video pembelajaran Adobe Flash Professional CS6 pertemuan kedua. Setelah kita pertemuan sebelumnya mengetahui atau mencoba membuat objek dari toolbox yang ada beserta propertiesnya, ya. Dan kita di pertemuan kali ini akan mencoba membuat pergerakan. Seperti biasa, kita harus atur stage dulu 1920, 1080. Nah, ini untuk stage defaultnya fit to window. Kemudian saya ke view, rulers, dan ini hanya untuk membantu saja. Ya, untuk snappingnya juga sama. Kita akan coba membuat objek ya tanpa stroke. Ya, berarti ini stroke-nya kita hapus. Ya. Kemudian ini saya coba buat objek lingkaran. Warnanya sebetulnya kalau warna kita rubah seperti ini ya. Ini kalau misalkan dari sebelah kiri. Tapi kalau misalkan kita dari properties juga bisa. Ya, properties, pilih warna. Ya. Saya coba warna merah lagi saja. Ya. Di sini size-nya pun kita bisa atur, misalkan jadi 200. Ya. Ini posisi awal desainnya disamakan saja ya, sebelum kita membuat pergerakan. Ya, kali ini kita akan coba membuat pergerakan yang namanya create motion twin. Nah, motion twin ini pergerakan jika kita tadi klik kanan dan pilih motion twin, maka akan muncul notifikasi convert to symbol. Ya, jadi harus dibuat simbol dulu biar bisa bergerak. Nah, makanya di sini kita klik saja OK, dan kita bisa lakukan pergerakan. Mau bergeraknya kemana? Misalkan dari atas ini ke bawah. Ya. Dan di sini ada line, ya. Ada line sebetulnya. Ini bisa digerakkan, ya, ke kiri atau ke kanan. Ini kalau misalkan merubah line, nah kita bisa outline-nya pilih warna merah, ya. Nah, biar terlihat, ya, warna merah. Kemudian di sini kita juga bisa di frame 45. Nah, ini berarti kalau misalkan belum ada pergerakan, kita harus insert dulu ya. Kan di 50, insert keyframe untuk position ke kanan. Oh, sorry. Di sini dulu ya, timelinenya harus di 50 juga. Nah, berarti dari bawah kita coba play ya. Nah, kemudian kita coba di 75, insert keyframe position ya, ke atas ya. Nah, jangan lupa timelinenya juga harus di 75 dulu. Nah, baru di 100 kita insert position, timeline-nya juga digeser. Nah, ini ke sini atau kita pasin. Kita juga bisa geser ya, pergerakannya mau seperti apa. Ya, ini harus diklik dulu. Nih, seperti ini ya. Misalkan. Dan ini juga bisa seperti ini. Ini bisa kita play lagi. Ini cara membuat pergerakan atau motion di Adobe Flash menggunakan efek yang namanya motion twin ya, ada pergerakan. Kemudian kita akan coba buat lagi satu layer lagi tambahan ya. Kita akan mencoba membuat satu motion lagi yang namanya classic twin ya, misalkan saya coba bikin persegi ya. Nah, kita coba rubah warna biru, tapi harus diklik dulu objeknya ya, biar terubah warnanya. Nah, ini kalau misalkan pergerakan untuk
satunya lagi ya. Jadi kita coba bikin keyframe, klik kanan, insert keyframe. Nah, biar ada pergerakan itu awalnya misalkan di sini, kemudian di frame 25 pengen di kanan ya. Nah, kita hanya mengatur position dulu, belum kita kasih pergerakan ya. Dari sini frame 25-nya ada di kanan posisinya. Nah, maka cara membuat pergerakan melalui teknik yang satunya lagi adalah yang namanya kita klik kanan. Nah, ini classic twin. Jadi kita sudah bikin create motion twin, kemudian kita coba create classic twin. Nah, kalau ada create classic twin itu nanti bakal ada tanda panah seperti ini ya. Kemudian kita bisa play. Ya, kemudian nanti di 50 insert keyframe lagi ya, baru kita pindahkan. Dan di frame 25 nya klik kanan create classic twin ya. Kemudian di 75 klik kanan insert keyframe ya, pilih sini, klik kanan create classic twin. Tadi berarti nah di 75 nya itu harus dipindahkan. Ini baru di frame 100 nya klik kanan create classic twin. Oh sorry, ini nggak apa-apa, saya lupa harus insert keyframe dulu, baru kita gerakkan ke bawah ya. Nah, jadi ada pergerakan. Ini namanya classic twin. Jadi kita harus bikin keyframe dulu, baru classic twin. Nah, kalau ini motion twin, kita harus rubah simbol dulu. Kalau misalkan classic twin, nggak usah convert to simbol. Nah, cara pengen tahu kita sudah bikin simbol ada di library. Nah, ini tadi ya history sebetulnya. Nah, karena sebetulnya kita bikinnya ini ya, yang merah, dan ini ada twin. Ya, ada pergerakan dari si biru, ada tergantung. Ini ada kita punya keyframe berapa ya. Yang satunya lagi itu shape twin ya. Seperti saya insert layer baru, dan kita coba dari kotak, bikin kotak ya, kemudian insert keyframe. Nah, tapi saya pengen rubah dari kotak, delete, saya bikin lingkaran oval. Nah, ini kemudian warnanya saya rubah di merah. Oh, saya klik dulu objeknya ya. Baru kita klik kanan di sini, coba shape twin ya. Shape twin, nanti ada pergerakan ya. Nah, itu ya. Ini namanya shape twin. Dan kita juga bisa rubah kalau misalkan pengen jadi angka, berarti di sini saya coba klik insert keyframe ya. Dan teks jadi kan 1. Nah, ini size-nya untuk teks akan jadi 200. Nah, kita pilih pilih fontnya, misalkan jadinya 1000 ya. Ini besar. Nah, ini kita hapus, kemudian paste ya, warnanya misalkan kita rubah. Nah, ini kalau misalkan kita klik kanan di sini menjadikan shape twin, nah ini akan munculnya titik-titik seperti ini ya, karena teks itu tidak terdefinisi.
Caranya biar ini berubah menjadi shape, kita convert menjadi ditambahkan atau dipilih break apart ya. Dan klik kanan, kita coba break apart kembali. Nah, ini sudah jadi ada pergerakan ya dari lingkaran menjadi angka 1 gitu ya. Kemudian dari 1 ini kita coba tambah juga menjadi 2 misalkan ya. 2 di sini berarti insert keyframe, coba bikin teks lagi 2 gitu ya. Ini disesuaikan. Nah, berarti di frame ini saya coba cut dulu, ini dihapus dulu, kemudian klik kanan paste in place. 2 ini saya coba klik kanan break apart. Nah, kemudian warnanya saya coba ganti biru lagi ya. Nah, kemudian klik kanan, kita set twin 2 gitu ya. Kemudian satu lagi jadi 3. Nah, di sini berarti harus klik kanan insert keyframe teks ya. 3. Nah, 3-nya disesuaikan dulu, saya cut X. Nah, kemudian di sini di delete, klik kanan paste in place, kita berubahkan jadi break apart. Warnanya berarti kita harus pilih objeknya, kemudian ganti jadi warna hijau. Kemudian jangan lupa kita klik kanan set twin di angka 3 ya. Nah, itu pergerakan-pergerakan atau motion, cara membuat pergerakan di Adobe Flash Professional CS6 ya. Nah, sebetulnya ini pergerakan ini bisa diperhalus, contohnya misalkan di classic twin yang tadi. Nah, ini pergerakannya, caranya kita pilih yang tengahnya, kemudian kita di properties, ini dipilih aja salah satu, jangan ngeblok kayak tadi. Kita properties, nah, ada isi ya. Kalau 100 itu out ya, kalau minus 100 itu in gitu ya. Jadi contohnya tadi kita play, nah itu ya. Atau kita juga bisa rubah di sini mau seperti apa ya. Ini tinggal sesuaikan tergantung selera. Kalau misalnya gini nanti dia bolak-balik ya. Ini kita play, nah gitu ya. Kita play dari awal, ada pakai isi biasa. Nah, ini yang custom tadi ya. Isi out, nah, yang normal, isi in, sama tadi yang custom. Itu saja untuk pertemuan kedua. Silahkan membuat motion dari ketiga ini, kreasikan dengan cara masing-masing ya. Nanti hasilnya SWF nya dengan file yang berbeda ya. Ini kalau misalkan kita ekspor, semua pergerakan itu nyambung ya. Ada yang pakai motion twin, ada yang classic twin, dan ada yang shape twin ya. Nanti SWF nya silahkan dikirimkan melalui laman Inkapus. Jangan lupa nanti stage nya juga harus dikasih ruler biar kita tahu ada di mana pergerakan kita ya. Ini biar nggak kepotong ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba, silahkan dilakukan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.